Oke, di bab pengukuran dan besaran ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya. Antara lain kita mau bahas tentang pengukuran, ya pengertiannya apa, kemudian nanti ada besaran, satuan dan dimensi, ada notasi ilmiah dan sistem matriks, dan yang terakhir nanti ada angka penting. Oh, William sudah absen duluan. Oke, nggak apa-apa. William. Sambil diingatkan ya teman-teman yang lain untuk gabung juga. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang pengukuran. Mungkin kita sudah sering ya dengar istilah pengukuran, tapi apakah kita sudah memahami definisinya? Mari kita lihat contohnya. Ini misalnya di ruang kelas, ya kan? Ruang kelas. Apa saja kira-kira dari ruang kelas ini yang bisa kita ukur? Nah, sekarang misalnya Bapak tanya ya, jumlah siswa di kelas. Ya, di kelas 10 bahasa ada berapa jumlah siswanya? Keseluruhan ada berapa? 18, Pak. 18. Oke, berarti kalau Bapak tanya, misalnya jumlah siswa 18, itu menghitung atau mengukur tuh? Menghitung. Menghitung. Oke, itu menghitung. Kalau Bapak tanya misalnya berapa tinggi badan siswa di kelas 10 bahasa, ya misalnya Safira, tinggi badan kamu berapa? 145, Pak. 145. Oke, itu menghitung atau mengukur, Safira? Mengukur, Pak. Mengukur. Oke, jadi sekarang apa bedanya menghitung dengan mengukur? Tadi jumlah siswa kalian bilang itu menghitung. Kalau tinggi badan siswa itu mengukur. Jadi sekarang apa bedanya antara menghitung dengan mengukur? Ayo, siapa yang mau menyatakan pendapatnya? Apa perbedaan menghitung dan mengukur? Apa bedanya? Siapa? Mau jawab? Safira, menurut kamu apa bedanya antara menghitung dengan mengukur itu? Apa? Tadi kan contohnya kalau jumlah siswa, tadi kita bilang itu menghitung. Kalau tinggi badan siswa itu mengukur. Kira-kira dari situ, dari contoh itu, apa perbedaan antara menghitung sama mengukur? Gimana, Safira, menurut kamu? Yang lain juga boleh ya, nggak ada benar salah ya. Tidak ada alat ukurnya, bentuk angkanya bulat, tidak ada satuannya. Oh, yes. Siapa yang jawab itu? What? Safira kalau dia yang jawab. Oke. Tadi katanya kalau menghitung tidak ada satuannya ya, Safira ya? Ya, Pak. Angkanya bulat, tidak pakai alat ukur. Berarti kalau mengukur berarti sebaliknya ya. Ada satuannya, Iya. kemudian angkanya bisa jadi tidak bulat, dan pakai alat ukur, gitu ya berarti ya. Wah, ini bagus sekali jawabannya ya. Jadi kita bisa membedakan dari 3 poin yang disebutkan oleh Safira tadi. Nah, dari situ kita bisa sebenarnya membuat satu definisi atau pengertian secara umum apa yang disebut dengan pengukuran. Tadi sudah tepat yang disebutkan oleh Safira ya. Jadi kalau pengukur itu ada satuannya, ada alat ukurnya ya. Dan nanti hasilnya tentu saja bisa jadi ada komanya juga ya. Tergantung alat ukur yang digunakan ya, Safira ya. Masalah koma atau tidak ada komanya itu nanti tergantung alatnya juga. Tapi kalau menggunakan alat dan ada satuannya itu sudah tepat sekali. Jadi apa sebenarnya pengukuran itu? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dijadikan sebagai acuan. Oke. Jadi di sini yang harus kita garis bawahi adalah pada kata membandingkan. Jadi dalam setiap kegiatan pengukuran itu pasti ada yang namanya membandingkan, ya.
Tadi Safira sudah sebutkan kalau pengukuran itu cirinya berarti dia ada satuan dan ada alat ukur. Nah, alat ukur itulah nanti yang dijadikan sebagai pembanding sebenarnya. Ya, misalnya tadi kan kita contohkan tinggi badan ya. Tinggi badan itu misalnya tadi hasilnya Safira sebut 145 cm ya. 145 cm itu biasanya diukur pakai apa? Bisa pakai meteran ya, meteran pakai penggaris pun bisa sebenarnya ya, tapi kalau tinggi badan kan biasanya ada khusus ya, meteran untuk tinggi badan. Nah, berarti kita sedang membandingkan tinggi badan seseorang dengan alat, ya enggak? Nah, di situ kita membandingkan namanya. Alat yang kita pakai itu nanti sudah ada panjangnya ya. Kemudian tinggi badan seseorang itu kan juga panjang, sejenis kan, panjang dibandingkan dengan panjang. Ya. Tinggi itu sebenarnya panjang juga ya, tapi ke atas, jadi kita sebut tinggi gitu ya. Kemudian alat ukurnya juga alat ukur panjang, kita bandingkan, nanti hasilnya dapat 145 cm dan sebagainya. Gitu ya. Atau contoh lain misalnya kalian disuruh orang tua kalian beli bawang di pasar misalnya. Kalau kalian perhatikan misalnya kalian beli 1 kilo. Nah, bawangnya biasanya ditaruh di satu sisi, ya kan? Kalau masih pakai timbangan yang manual ya. Di sisi lainnya kan ditaruh anak timbangan yang 1 kilo. Nanti dilihat sampai seimbang ya antara beratnya bawang sama beratnya anak timbangan. Nah, itu kan berarti membandingkan. Membandingkan berat benda dengan berat anak timbangan yang dijadikan sebagai acuan atau patokan. Nah, berarti ada kegiatan membandingkan. Ya. Kita bedakan dengan tadi menghitung jumlah siswa, 18 orang, itu ada membandingkan nggak? Nggak ada ya. Kalau kita menghitung, kita nggak perlu membandingkan, kita hitung aja. Ya, kita hitung aja jumlahnya berapa gitu kan. Dan betul tadi yang disebut Safira, kalau kita menghitung, kita nggak perlu menggunakan alat. Ya. Menghitung itu tanpa alat bisa, pakai alat pun bisa. Ya. Misalnya, untuk membantu perhitungan yang angka-angka yang sudah besar itu kita pakai kalkulator. Tapi kalkulator di situ tidak digunakan untuk membandingkan, ya enggak? Dia cuma membantu kita untuk menghitung gitu aja. Tapi kalkulatornya sendiri enggak digunakan untuk membandingkan, beda dengan mengukur, ya. Kalau kita mengukur pakai penggaris, penggarisnya itu kita bandingkan dengan apa yang mau kita ukur. Nah, lagi pula mengukur panjang itu sebenarnya tidak mutlak hanya pakai penggaris, bahkan pakai jengkal tangan kita pun bisa, ya enggak? Kalian pernah dengar kan istilah pakai jengkal ya, misalnya disuruh mengukur meja, berapa panjang meja? 5 jengkal, berarti kan kita sedang membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal kita. Hasilnya adalah satu meja setara dengan 5 jengkal misalnya, gitu kan? Nah itu kan berarti ada kegiatan membandingkan. Nah sudah paham ya berarti bedanya antara pengukuran dengan perhitungan. Intinya kalau pengukuran itu selalu ada kegiatan membandingkan. Apa yang dibandingkan? Suatu besaran dengan besaran lain yang dijadikan sebagai acuan. Jadi ada besaran yang mau kita ukur, contohnya tadi tinggi badan, ya kan? Terus ada besaran lain yang dijadikan sebagai acuan, misalnya tadi penggaris. Ya, penggaris itu kan panjang juga, tapi dia sudah menjadi satu acuan atau pembanding. Atau misalnya jengkal, ya jengkalnya itu dijadikan sebagai acuan ya, atau pembanding. Oke, jadi ada kegiatan membandingkan. Oke, itu dari pengertian pengukuran. Jadi kita harus paham dulu definisi atau pengertian dari pengukuran, karena pembahasan berikutnya itu nanti akan mengacu ke pengukuran ini. Jadi tema besar kita di bab 2 ini sebenarnya adalah pengukuran. Nanti setelah pengukuran inilah ada istilah besaran, ya, ada istilah satuan, ada istilah dimensi, nanti ada angka penting, itu semua merupakan turunan dari pengukuran, ya, kegiatan pengukuran. Jadi kita harus pahami betul dulu apa yang dimaksud dengan pengukuran. Oke, next. Ya, berikutnya kita lihat contoh beberapa benda. Misalnya ini ada gambar apa nih? Batu Ini bata, ada Pak. batu bata, ya betul.
Dari batu bata ini, kira-kira apa yang bisa kita ukur? Apa saja yang bisa kita ukur dari benda batu bata ini? Apa aja misalnya? Kita ukur apa dari batu bata ini kira-kira? Apanya? Dari si batu bata ini apa yang bisa kita ukur? Panjangnya. Oke, apa lagi selain panjang? Masa. Massa, ya oke, massanya. Massanya berarti pakai timbangan nanti bisa ya. Apalagi? Lebarnya, Pak. Lebar, oke, lebar, boleh. Oke. Tapi sebenarnya lebar itu ya sama aja dengan panjang. Ya, jadi istilah lebar dengan panjang itu sebenarnya sama, cuma bedanya kalau panjang, lebar itu biasanya ke samping, ya. Tapi itu besaran yang sejenis, ya. Makanya kalau kalian perhatikan di tabel halaman 15 itu disebutkan panjang, tapi lebar nggak disebutkan. Kenapa? Karena lebar itu panjang juga, tapi ke samping. Sama kayak tinggi. Tinggi itu sebenarnya panjang juga, tapi ke atas. Dalam itu panjang juga, tapi ke bawah. Ya. Misalnya sumur ya, sumur itu kan kita sebut dalam. Kenapa? Karena kalau kita mau ukur berapa kedalamannya itu ke bawah arahnya, ya kan? Oke, jadi sama ya. Oke, jadi tadi kita sudah sebut ada massa, ada panjang, ada volume juga bisa. Ya, volume itu apa? Volume itu kan ininya nih, panjang dikali lebar dikali tinggi itu volume. Nah, ini ada benda lagi, emas, ya. Emas juga sama ya. Mirip kan bentuknya balokan juga, berarti kita bisa juga ukur berapa massanya, panjangnya, volumenya. Kalau harga itu masuk, bisa diukur nggak? Kalau ditanya harganya, apakah harga itu masuk hal yang bisa diukur? Enggak. Nah, patokannya ke definisi tadi. Apakah ada kegiatan membandingkan pada saat kita sebut harga, misalnya bata ini berapa? Paling Rp500 ya. Rp500 itu kan kita dapatkan bukan dari hasil membandingkan. Maksudnya kita nggak ukur gitu kan. Emas ini juga nggak, kalau disebut harga itu bukan merupakan hasil pengukuran. Ya berarti harga bukan termasuk hal yang bisa diukur. Ya. Nah, sekarang kalau ini benda yang kedua, es batu, apa aja yang bisa kita ukur dari es batu ini? Massanya bisa juga, ya kan? Panjangnya bisa, volume. Ya, satu lagi karena dia ada dingin gitu ya, berarti suhunya atau temperaturnya. Nah, ini juga bisa diukur, betul ya. Contoh benda lain, nah ini misalnya mobil, massanya bisa, apalagi panjang, volume, sama apa kira-kira kalau mobil yang bergerak? Ampere. Kuat arus. Hah? Kuat arus, itu listrik. Kalau benda yang bergerak itu biasanya kita ukurnya apanya? Kecepatan. Kecepatan. Iya, kalian pernah perhatikan kan kalau kalian naik sepeda motor aja misalnya itu ada speedometer namanya, ya kan? Itu kan menunjukkan kecepatan sepeda motor kalian. Ya, betul, kecepatan, ya kan? Nah, jadi apa yang sudah kita sebutkan ini, massa, panjang, suhu, ya, volume, kecepatan itu adalah hal-hal yang bisa kita ukur dari suatu benda. Yang bisa kita ukur itu nanti disebut dengan istilah besaran. Ya, jadi apa saja yang bisa kita ukur dari suatu benda itu nanti kita sebut dengan istilah besaran. Jadi besaran itu apa? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kalian bisa lihat juga pengertian ini di halaman 15 ya. Di halaman 15 di modul kalian itu ada juga disebutkan besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai. Ya, memiliki nilai itu kurang lebih sama pengertiannya dengan dapat dinyatakan dengan angka. Jadi kita ukur dan dinyatakan dengan angka, berarti itu masuk ke dalam besaran. Contohnya tadi apa? Panjang benda, ya kan? Kemudian suhu benda, ya. Panjang benda misalnya 150 cm, berarti kita ukur
dengan menggunakan penggaris misalnya, dan kita nyatakan dengan angka. Ya, berarti itu masuk besaran. Kemudian suhu benda misalnya 10 derajat Celcius, berarti kita ukur pakai termometer misalnya, dan kita nyatakan dengan angka. Oke, berarti suhu masuk ke dalam besaran. Ya, jadi harus memenuhi dua hal ya. Jadi sesuatu itu akan disebut sebagai besaran kalau dia bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka. Apa saja ya? Nah, nanti besaran itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, secara konseptual nanti besaran itu ada yang masuk dalam besaran pokok dan ada yang masuk dalam besaran turunan. Oke, coba kalian lihat di halaman 15, di situ ada penjelasannya. Besaran pokok itu apa? Kalau kita baca di modul kalian, besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu, yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada besaran lain. Ya. Singkatnya, besaran pokok itu besaran yang tidak bergantung atau tidak ditetapkan dari besaran lain. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Contohnya apa yang masuk dalam besaran pokok? Misalnya di tabel itu kan ada 7 ya. Ada panjang, ada massa, ada waktu. Misalnya panjang deh. Kita ambil contoh es batu ini tadi ya. Kalau kita disuruh mengukur panjang es batu ini, kita bisa menggunakan alat misalnya pakai penggaris. Kita dapat hasilnya misalnya 50 cm. Ya. Nah, itu berarti kita dapatkan secara langsung tanpa melalui besaran lain. Tapi kalau kita disuruh menghitung volumenya, ya mengukur volumenya, nah mengukur volume itu kalau kita mau pakai penggaris, kita nggak bisa ukur secara langsung berapa volumenya. Volumenya itu bisa kita ukur dengan cara kita mengukur panjangnya dulu, ya kan? Kemudian kita ukur lebarnya berapa, tingginya berapa, nah baru dapat volume. Volume kan adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, ya kan? Nah, berarti besaran volume ini dapat diukur melalui besaran lain. Itu namanya diturunkan. Nah, berarti volume ini tidak masuk dalam besaran pokok. Kenapa? Karena volume ini diturunkan dari besaran lain. Makanya kalau kalian perhatikan, di tabel halaman 15 itu volume ada nggak yang 7 itu? Nggak ada volume di situ ya. Nah, karena volume itu diturunkan dari besaran panjang. Jadi panjang dikali lebar dikali tinggi baru dapat volume. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Kecepatan ada nggak juga di tabel halaman 15 itu? Ada nggak kecepatan? Ada, Pak. Nggak ada kecepatan. Kenapa? Karena kecepatan tidak masuk dalam besaran pokok. Ya. Kenapa kecepatan tidak masuk dalam besaran pokok? Karena kecepatan itu dapat diturunkan dari besaran lain. Contohnya, misalnya nih kalian mau pergi ke Palangka ya. Ke Palangka itu jaraknya anggap 100 kilo, ya 100 km. Kalau kita tempuh dalam waktu 2 jam, berarti kecepatan kita berapa? 100 kilo ditempuh dalam waktu 2 jam. Berarti kecepatannya adalah 50 km per jam. Ya enggak? 50 km per jam itu kan artinya dalam 1 jam kita bisa nempuh jarak 50 kilo. Berarti kalau mau 100 kilo perlu waktu 2 jam. Ya. Jadi kita bisa menghitung kecepatan kita dengan mengetahui jaraknya berapa, waktu yang diperlukan berapa. Jaraknya 100 kilo, perlu waktu 2 jam, berarti kecepatan kita adalah 100 dibagi 2, dapatnya 50 km per jam. Artinya, kecepatan bisa kita dapatkan dengan cara mengukur jaraknya berapa, ya, waktunya berapa. Nah, berarti kita dapat kecepatan ini diturunkan dari besaran lain. Makanya kecepatan itu masuknya besaran turunan. Ya, karena dia diturunkan dari besaran lain. Ya memang bisa diukur langsung ya, ada alatnya untuk mengukur kecepatan secara langsung, tapi dia juga bisa diturunkan dari besaran lain, makanya dia masuknya besaran turunan. Gitu ya.
Oke, jadi balik lagi tadi ke pengertiannya, besaran pokok itu yang berdiri sendiri, sedangkan besaran turunan itu yang dapat diturunkan dari besaran-besaran lain. Gitu ya. Nah, yang perlu kita ingat ini hanya yang besaran pokok aja. Berarti yang di luar dari besaran pokok itu masuknya besaran turunan. Nah, ini Bapak tampilkan besaran pokok itu kalau di modul kalian kan ada 7. Nah, kalau yang Bapak tampilkan di depan ini, yang di slide ini ada 9. Jadi ada 2 tambahan yang juga masuk dalam besaran pokok. Jadi 7 plus 2. 7 itu apa aja? Ada panjang tadi ya. Nanti panjang itu kita simbolkan dengan L, ya singkatannya ya. Supaya lebih mudah nanti menuliskannya, lambangnya itu L. Masa benda itu M, ya. Waktu T, kuat arus I, suhu T, ya. Tapi T besar kalau suhu ya. Intensitas cahaya I juga sama. Jumlah zat N kecil. Nah, tambahannya yang nggak ada di modul itu ada sudut bidang datar dan sudut ruang. Ini juga masuk dalam besaran pokok yang tidak diturunkan dari besaran lain. Gitu ya. Nah, sedangkan besaran turunan ini contohnya aja. Besaran turunan itu ada banyak, tapi ini contohnya 6. Misalnya luas. Luas nanti simbolnya A. Kenapa luas ini besaran turunan? Ya karena luas itu kan dihitungnya dari panjang dikali lebar, ya kan? Nah, berarti dia diturunkan dari besaran lain. Kecepatan juga tadi kita sudah bahas, itu masuk besaran turunan. Percepatan, gaya, tekanan, usaha. Intinya yang tidak masuk dalam tabel besaran pokok itu berarti masuknya ke dalam besaran turunan yang dapat diturunkan dari besaran lain. Itulah yang disebut dengan besaran turunan. Oke, kita sudah bahas tadi apa? Pengertian pengukuran, kemudian pengertian besaran. Ya. Sekarang kita masuk ke pengertian satuan. Apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan satuan? Modulnya ada nggak? Coba dicek di modulnya halaman berapa satuan? Halaman 16. Ada nggak pengertian satuan? Nah, nggak ada ya. Oke, satuan secara umum pengertiannya adalah acuan atau pembanding yang digunakan dalam suatu pengukuran. Tadi kita sudah bahas di awal sekali ya kan, bahwa yang disebut dengan pengukuran itu kan adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang dijadikan sebagai acuan. Nah, besaran yang dijadikan sebagai acuan itulah yang disebut dengan satuan. Misalnya, contoh, tadi kita mengukur panjang meja pakai jengkal. Berarti panjang mejanya itu adalah besaran, sedangkan panjang jengkalnya adalah satuan. Ya, jadi satuan ini pasti sejenis dengan besarannya, tapi dia sudah dijadikan sebagai acuan atau pembandingnya. Gitu ya. Misalnya kita mengukur massa bawang tadi ya, 2 kilo, ya berarti 2 kilonya itu adalah satuannya. Nah, 2 kilonya itu kan nanti diwakili oleh anak timbangan yang 2 kiloan gitu ya. Nah, itu kan dijadikan sebagai acuan atau pembanding. Jadi apa saja yang kita jadikan sebagai acuan atau pembanding pada saat kita mengukur, berarti itulah satuannya. Gitu ya. Nah, satuan nanti itu ada beberapa jenis. Kalau secara kelompok, kita kelompokkan menjadi satuan baku dan tidak baku. Kalau satuan yang tidak baku ini berarti satuan yang hanya digunakan di tempat-tempat tertentu, ya. Jadi tidak diakui secara internasional dan dia tidak ada standarisasinya. Misalnya tadi jengkal, ya, hasta, depa, ya. Kalau kita mengukur panjang meja pakai jengkal, itu jengkalnya orang Indonesia dengan jengkalnya orang Jerman itu bisa beda loh. Ya, jadi panjang meja itu mungkin bagi orang Indonesia misalnya 5 jengkal, bagi orang Jerman mungkin 4 jengkal. Ya, jadi kalau kita pakai satuan jengkal itu tidak baku, ya bisa beda-beda karena nggak ada standarnya. Tapi kalau kita mengukur panjang meja pakai penggaris, ya misalnya nanti satuannya senti atau satuannya meter, itu mau di Indonesia kah, di Afrika kah, di Amerika itu sama. Ya, jadi 1 meter di Indonesia itu sama dengan 1 meternya orang Jerman, sama.
1 meternya orang India sama. Ya, jadi 1 meter itu di seluruh dunia sama. Tapi kalau 1 jengkal bisa beda-beda. Ya, jadi paham maksudnya ya? Makanya jengkal itu disebut satuan yang tidak baku, sedangkan meter itu adalah satuan yang baku. Karena dia sudah ada standarisasinya secara internasional. Jadi berlaku di mana saja. Baik, jadi intinya kalau satuan baku berarti adalah satuan yang diakui secara internasional dan dia sudah ada standarisasinya. Nanti dari satuan baku ini ada lagi yang disebut dengan Sistem International the Units atau disingkat dengan SI. Ya, jadi satuan SI ini adalah satuan yang ditetapkan untuk setiap besaran yang digunakan secara internasional. Jadi satuan SI ini ada masing-masing nanti. Misalnya untuk panjang itu satuan SI-nya adalah meter. Ya. Untuk massa benda nanti satuan SI-nya adalah kilogram. Nah ini contoh-contoh aja ya. Standarisasi untuk masing-masing satuan ya. Misalnya untuk besaran panjang kan tadi ada satuannya meter. Meter itu nanti ada nih standarisasinya. 1 meter itu setara dengan 1.650.763,73 kali panjang gelombang sinar jingga. Nah, intinya adalah standarnya masing-masing. Misalnya waktu itu satuan SI-nya, satuan internasionalnya adalah detik. 1 sekon atau 1 detik itu adalah 1/86.400 hari matahari rata-rata. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing itu ada standarnya. 1 detik itu apa, 1 meter itu apa, 1 kilo itu apa, masing-masing itu sudah ada standarnya. Sehingga kalau kita menggunakan satuan-satuan baku itu, ya, yang diakui secara internasional itu akan berlaku di mana saja, karena standarnya sama. Nah ini ya tadi yang Bapak sebutkan satuan SI, untuk massa benda satuan SI-nya kilogram. Ya. Oke, ini sudah masuk menit-menit terakhir, silahkan kalian sambil nuliskan absennya ya, di chat Zoom-nya ya tulis nama, ya itu untuk sebagai absen. Sambil kita selesaikan sedikit lagi untuk satuan ya. Jadi massa benda satuan SI-nya kilo ya. Untuk panjang itu meter. Sebenarnya kan panjang ini ada yang lain juga kan, ada kilometer, tapi yang ditetapkan sebagai satuan SI-nya itu adalah meter yang dipilih. Waktu ini detik atau sekon. Nah, waktu kan ada ya, ada menit, ada jam. Ya itu juga satuan waktu. Tapi yang ditetapkan sebagai satuan SI-nya, ya standar internasionalnya, itu adalah detik atau sekon. Arus listrik, ampere. Ya. Temperatur itu Kelvin. Nah, jadi yang secara satuan SI, temperatur itu Kelvin. Walaupun di Indonesia kita terbiasa memakai derajat Celcius. Ya kan? Sering dengar kan misalnya suhu ruangan 25 derajat Celcius. Nah, itu derajat Celcius itu satuan baku juga. Tapi dari satuan baku itu dipilih lagi ada namanya satuan internasional. Dalam hal ini untuk suhu itu atau temperatur itu Kelvin yang dipilih. Nah, jadi ada alasan-alasannya lagi. Jadi satuan baku itu ada beberapa ya, nanti dipilih lagi dari satuan baku itu untuk menjadi satuan internasional. Kemudian jumlah zat. Jumlah zat itu nanti mol satuan internasionalnya, dan intensitas cahaya satuan internasionalnya adalah kandela. Oke. Nah, jadi sebelum kita akhiri mungkin Bapak simpulkan sedikit ya apa yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini. Tadi ada 3 setidaknya ya, pengukuran, besaran, dan satuan. Kita ulang sedikit. Pengukuran tadi pengertiannya adalah kegiatan membandingkan satu besaran dengan besaran lain yang dijadikan sebagai acuan. Atau dengan bahasa lain, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan besaran dengan satuan. Itu intinya ya, kayak gitu intinya. Kemudian kalau besarannya itu sendiri apa artinya? Besaran itu pokoknya apa saja ya, segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya, contohnya tadi ada panjang, massa, kecepatan, suhu, apa saja yang bisa kita ukur dan kita nyatakan dengan angka, itu masuknya ke dalam besaran.
Tapi besaran tadi juga dibagi ya. Ada besaran pokok yang berdiri sendiri, dan ada besaran turunan. Besaran turunan berarti yang diturunkan dari besaran lain. Nah, yang ketiga kita bahas mengenai satuan. Satuan itu adalah acuan. Jadi acuan yang kita pakai pada saat mengukur itulah yang disebut dengan satuan. Satuan ini ada yang baku, ada yang tidak baku. Kalau yang tidak baku itu berarti yang tidak ada standarnya. Contohnya jengkal, ya kan? Itu hanya digunakan di daerah-daerah tertentu saja. Tapi ada juga satuan yang baku. Yang baku ini berarti diakui secara internasional dan ada standarisasinya. Misalnya untuk panjang itu meter, ya kan? Untuk waktu itu detik, menit, jam, itu semuanya diakui secara internasional. Akan tetapi dari satuan baku tadi dipilih lagi ya satu ya untuk menjadi sistem internasional. Ya, nah ini yang Bapak tampilkan ini tabelnya. Ya. Jadi sudah kita bahas tadi ya, besaran, satuan, dan pengukuran. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu sebelum kita akhiri Zoom meeting kita. Ini ada 7 orang nih, tapi yang absen baru 6. Siapa yang belum absen? Silakan di absen kalau belum. Kalau tidak ada yang ditanyakan dan sudah selesai mengabsen, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meetingnya ya. Karena kalian harus gabung lagi nanti ke kelas berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.